Saudaraku, dimanapun kita berada, semoga keadaan kita baik-baik saja. Saya sangat senang sekali boleh berjumpa di dalam channel saya ini. Mudah-mudahan channel ini boleh menjadi satu bahan, satu masukan, atau merupakan satu sarana untuk kita boleh saling sharing. Ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi pendidikan saya tidak tinggi, tetapi saya bermaksud untuk berbagi di dalam satu semangat, ya, satu semangat yang terdapat di dalam Daniel 7 ayat 25, di mana di sana dinyatakan bahwa antikris itu akan menentang perkataan yang maha tinggi dan akan berusaha untuk mengubah hukum dan waktu. Di sini saya garis bawahi hukum dan waktu. Ini akan diubah. Ya, tentunya hukumnya siapa? Hukumnya Tuhan. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Bagaimana dia akan melakukannya? Nanti kita akan pelajari. Dan juga satu semangat, semangat saya ingin sharing karena di akhir zaman ini begitu banyak, ya, pengetahuan yang benar-benar pengetahuan yang bukan pengetahuan, artinya pengetahuan itu membawa kepada jalan yang salah, tetapi pengetahuan yang saya maksud adalah pengetahuan yang membawa kita kepada satu keselamatan. Pengetahuan itu boleh bermanfaat bagi kita, membimbing kita supaya kita boleh selamat. Di dalam Daniel 12 ayat 4, ya, dikatakan bahwa pada akhir zaman, ya, nanti pengetahuan akan bertambah-tambah. Banyak orang akan menyelidikinya. Tetapi dikatakan juga di dalam Daniel 12 ayat yang ke 10 bahwa ternyata hanya orang-orang bijaksana, ya, yang akan mengetahui rahasia itu. Tentunya saudara dan saya, kita rindu untuk menjadi orang bijaksana. Karena seperti Yesus katakan, seperti perumpamaan 10 anak darah, yang 5 bijaksana, wise, yang 5 bodoh. Artinya, bolehlah kita didapati bijaksana, karena kita mau pelita kita tetap menyala. Bila mana Yesus datang yang kedua kali, kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah saudara, karena semangat ini, makanya saya rindu untuk berbagi. Kita sharing. Bila mana ada yang tidak cocok, tidak betul, saudara boleh koreksi. Karena nanti di bawah ada di kolom komentar, boleh saudara ketikkan. Saudara ketik di sana apa yang menjadi alasan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ya, di dalam Yohanes 9 ayat 11, Yesus di sana mengatakan, ya, saudara kalau punya Alkitab boleh dibuka di sana. Yesus katakan, bukankah satu hari ada 12 jam? Ya. Barang siapa berjalan pada siang hari tidak akan teratur. Berjalan dalam malam hari, dia akan apa? Dia akan menemui kegelapan. Satu hari Yesus katakan ada 12 jam. Di sini mau saya angkat, karena saya anggap ini sangat penting. Selama kita belajar Alkitab, ya, apa sih yang dimaksud dengan hari? Apakah malam itu adalah hari? Bukankah yang kita ketahui satu hari satu malam itu adalah 24 jam? Tapi Yesus di sini maksudkan ada satu hari. Hari ini adalah siang hari. Siang hari adalah 12 jam. Kita akan, mari di sini kita kupas sedikit, ya, bagaimana pemisahan hari atau siang ini dengan malam, ya, supaya kita menjadi jelas. Karena ini hal yang mendasar tapi sangat penting, ya. Karena kalau kita salah di dalam menempatkan ini kunci-kunci yang dasar ini, maka akan salah berikutnya, ya. Sehingga kita akan mengetahui apakah penciptaan itu dimulai dari petang hari, berakhir di pagi hari. Sebagaimana yang kita ketahui dalam buku Kejadian, di dalam penciptaan selalu dikatakan jadilah petang, jadilah pagi. Apakah demikian bahwa penciptaan itu dimulai pada hari petang dan berakhir pada hari pagi? Ataukah penciptaan itu dimulai dari pagi hari, berakhir di petang? Ataukah Tuhan mencipta, lalu Tuhan memisahkan hari terang dan hari malam, ya, lalu pemisahannya itu terjadi antara pagi dan petang? Atau apakah malam hari tidak dimasukkan di dalam minggu penciptaan? Kita nanti akan mendalami hal ini lebih lanjut. Tentunya saudara, sudah barang tentu saya akan bawakan ini berdasarkan firman Tuhan yang
ada tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak mau ngarang-ngarang, ngeri saudara. Karena di sini menyangkut di dalam Daniel 7 ayat 25 tadi bahwa ia akan berusaha mengubah. Jadi antikris ini akan berusaha merubah hukum dan waktu. Ya, waktu. Ini kita akan pelajari. Baiklah, ya, apakah satu hari yang dimaksud dengan satu hari? Apakah hari? Apakah malam? Apakah malam itu waktu bekerja? Apakah malam waktu bekerja? Sudah barang tentu malam bukan waktu bekerja. Di mana ayatnya? Ada ayatnya. Mari kita buka di dalam buku Yohanes, ya, 9 ayat 4. Yohanes yang ke-9 ayat 4 dikatakan demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi, Yesus katakan pekerjaan itu dilakukan pada siang hari. Malam bukan waktu untuk bekerja. Jadi, siang adalah waktu untuk bekerja. Malam bukan waktu untuk bekerja. Nah, baiklah kita kembali kepada penciptaan. Siang dan malam. Pagi dan petang. Ingat kuncinya, ada siang, ada malam. Ada pagi, ada petang. Pagi dan petang itu ada di satu kesatuan di waktu siang. Ya. Pagi, matahari terbit, terang. Ya, itu siang. Lalu petang menuju senja, gelap. Ya. Jadi pagi dan petang belum gelap. Petang, senja. Ya. Senja itu boleh dikatakan remang-remang antara terang dan gelap. Senja. Pagi antara terang dan gelap, matahari mau terbit. Pagi, subuh, pagi. Nah, pagi dan petang, pagi dan petang. Ya. Jadi ini dulu kita pahami, ya. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita buka Alkitab kita. Alkitab kita yang sangat kita cintai, ya. Dari buku Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Allah menciptakan terang, gelap tidak diciptakan. Ya, di sini dikatakan, ya, pada mulanya kosong, gelap. Lalu Allah menciptakan terang. Allah pisahkan terang dari gelap. Ya. Terang dinamai apa? Hari. Ya. Terang dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Terang itu dinamai siang. Dan malam itu dinamai apa? Ya, dan gelap itu dinamai malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Nah, ini dia. Ini yang kadang-kadang kita menjadi ya, seolah-olah ada satu kata perintah, jadilah. Jadilah itu kan kayak simsalabim, kayak sulap. Jadilah petang. Lalu di dalam pikiran kita udah tertanam, jadilah petang, terus petang malam, habis malam terus pagi. Apakah demikian? Supaya kita nggak bingung, mari kita lihat terjemahan yang lain. Ya. Kita terjemahan. Jadi Alkitab ini begini, saudara. Saya tidak menyatakan bahwa Alkitab ini tidak benar betul, tetapi untuk lebih tepat lagi kita mengetahui, ya, untuk kita lebih pas lagi, lebih teliti lagi, kita pakai mikroskop, bukan kaca pembesar. Maaf, ini bukan mikroskop. Pakai kaca pembesar, kita lihat apa kata Alkitab kita ini. Ini Alkitab ini apa namanya, The Study Bible, ya, King James Version. Ya, kita buka di sini. Di sini dikatakan di ayat 5.
Nah, di ayat 5 ya, langsung aja. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. Ya. Jadi katanya di Alkitab ini diterangkan begini katanya. Terang itu Allah namai day, hari siang. Kalau Alkitab kita bilang terang itu siang. Alkitab yang ini bilang day. Dan the darkness, ya, gelap, itu dinamai apa? Malam. Ya. And the evening and the morning. The evening dengan morning were the first day. Jadi waktu dia pisahkan terang dengan gelap ini, maka secara otomatis akan tercipta yang tadi saya bilang, waktu pagi dan petang. Pagi dan petang ini. Jadi pagi dan petang ini satu kesatuan dalam satu hari. Ya. And the evening and the morning were the first day. Evening dengan morning itu ada di hari pertama. Di mana malam? Malam belum datang. Malam belum datang. Karena malam Tuhan tidak bekerja. Sebagaimana Yohanes 9 ayat 4 katakan. Bahwa Yohanes 9 ayat 4 katakan bahwa bekerja itu dilakukan pada siang hari. Bukan pada malam hari. Bukan pada kegelapan. Tetapi pada siang hari. Sampai sini mungkin saudara bisa tangkap ya, apa yang saya maksudkan. Jadi di sini di Alkitab King James Version ini lebih jelas, terang itu dinamai day and darkness dinamai night. Ya. Jadi ada day, ada night. Day. Nah, kalau kita bahasa Indonesia harusnya terjemahannya hari. Day kepada hari atau siang. Makanya Yesus katakan satu hari ada 12 jam. Yang Yesus maksudkan ini hari siang. Satu hari hanya 12 jam. Hanya 12 jam, hari siang. Ya, karena Yesus katakan di dalam Yohanes 11 ayat 9 tadi, barang siapa berjalan pada siang hari tidak terantuk. Bukankah satu hari 12 jam, barang siapa berjalan siang hari tidak terantuk. Berarti 12 jamnya ini siang. Kalau malam sudah waktu istirahat. Malam itu sudah istirahat. Coba lihat kejadian alam. Asal malam, maghrib, ya saya dulu punya ayam, piara ayam. Gelap itu, ayam-ayam tuh langsung loncat naik ke pohon. Itu waktu istirahat. Nah, istirahat. Oke. Nah, lalu apa kata bahasa Ibraninya itu sendiri? Ya, bahasa Ibraninya itu sendiri, ya saya ini nggak terlalu hafal, nggak terlalu ahli, tapi kurang lebih dia katakan begini. Ya. Vayikra Elohim laor yom, ya, velakosek kara laila, ya, wayesi erep, wayehi foker, yom ehad, yom ehad. Kata yom, ya, kata yom di sini menunjukkan hari siang, ya, yom ehad, hari pertama. Yom menunjukkan siang. Sebab nanti kalau kita nanti belajar di apa namanya, di yang di atasnya kan, wayahikra Elohim laor yom, Allah memisahkan terang dan dari gelap. Ya, jadi terang itu yom. Yom terang. Lalu dinamai Yom Ehad, terang pertama. Yom Ehad, terang pertama. Kalau kita lihat di Keluaran 20, Keluaran 20 ayat 8, ya, Keluaran 20, Et Yom Hasabat Lekadesyo, ya. Ingatlah dan kuduskanlah dia. Et Yom Hasabat, Yom Hasabat, Yom Sabat terang. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa Jumat malam itu bukan Sabat. Ya. Nah,
Jangan nanti saya diputar dengan ada yang mengatakan, oh tapi Pak itu di Imamat di 23 ayat 32. Betul, tapi saudara harus selidiki lagi. Itu perintah untuk menguduskan 1 hari perhentian penuh, berpuasa, ya. Itu mulai ya dari petang kepada petang. Ya. Itu sabat grafirat. Ya. Sebab nanti ada ayat di bawahnya di Imamat 23 ayat 32 kalau nggak salah, di bawahnya itu ada lagi nanti Yesus di situ katakan sabat, hari sabat Tuhan. Jadi banyak sabat ini ya, sabat Tuhan itu biasanya itu hari sabat penciptaan. Jadi ada lagi Pak, tapi kan Nehemia disuruh untuk menutup gerbang supaya, ya benar. Ya, tentunya menyambut sabat. Sabat itu sudah disambut bukan jam 6 sore, salah Saudara. Sabat itu sudah disambut pada hari ke-6, hari persiapan. Hari Jumat. Jumat itu adalah persiapan. Ya, hari itu bersedia. Dan juga nanti Musa ya, di dalam Keluaran, ya nanti saya ada ayatnya. Ya, itu ketika Musa itu nanti kita belajar kenapa burung puyuh itu datangnya petang, karena itu hari Sabat. Ya. Jadi Musa bilang,